dalam antrian yang sangat panjang dengan menggendong bayi di bawah rintikan air hujan. Ibu ini pun tetap tegar demi mendapatkan 2 liter minyak goreng murah. Harus berjuang dengan waktu yang tak sebentar untuk bisa mendapatkan 2 botol minyak goreng. Ngantri dari jam berapa tadi? Tadi berangkat dari rumah 2:30. 2:30. Iya. Ini sekitar jam 3, setengah jaman ya Bu ya? Iya. Bawa anak juga Bu? Iya. Itu ngantri panjang kayak gini gimana Bu sambil bawa anak gitu? Ya nggak apa-apa daripada nggak punya minyak goreng. Daripada nggak bisa masak di rumah, payah lagi kan. Ngantri sebentar nggak apa-apa. Kenapa harus ke tempat ini sih Bu? Tempat lain jual ini juga nggak minyak goreng? Jual, ya itu harganya Bu. Itulah harganya. Kenapa? Kalau di tempat lain tuh lebih mahal. Kalau ngantri seperti ini kan lebih murah. Oh, Bu, Tetap selisih, tetap ada selisihnya lah. berapa Bu kalau misalnya di tempat lain? Kan bisa mencapai 22 Mbak satu botolnya. Ada mau disampaikan nggak sih Bu? Ini kok Ya. antrian panjang kayak gini, harga minyak juga tadi Ibu sampai Ya mahal. minta tolong sama pemerintah, tolong turunkan harga sembako lah, jangan cuma minyak, termasuk gula dan sebagainya diturunkan seperti itu, stabilkan seperti semula kembali lah. Waktu terus berlalu. Antrian yang kami dapatkan di tempat ini terus mengular panjang. Ya, pemirsa, inilah gambaran suasana warga atau pengunjung yang sedang antri untuk membeli minyak goreng. Kalau Anda lihat antrian mengular seperti ini, tadi saya sudah di sini sejak sekitar pukul 2:30 ya. Sekarang sudah jam 3:12, artinya setengah jam saya berada di sini. Kalau awal tadi saya ada di sini sekitar 2:30, antrian tidak sebanyak ini. Antrian hanya batasnya dari sini pemirsa. Dari ujung sini, dari ujung sana, dan sampai ujung sini. Kondisi ini pun ternyata sudah berlangsung berhari-hari. Jarak yang sangat jauh tampaknya bukan masalah yang berarti bagi kaum ibu-ibu untuk bisa mendapatkan minyak goreng dengan harga yang sesuai. Dan memang informasi yang kami dapatkan pula bahwa ketersediaan atau stok minyak goreng untuk hari ini, tadi informasi yang saya dapatkan dari penjual minyak goreng mengatakan ada 500 stoknya. Nah, sementara kalau setengah jam saya ada di sini semakin banyak yang datang, saya pun berharap bahwa stok atau ketersediaan minyak goreng yang disediakan hari ini mampu mengakomodir kebutuhan para warga yang sudah mengantri sebanyak ini. Karena kalau tadi saya berbincang dengan beberapa warga, ada yang mengatakan rumahnya cukup jauh, kemudian juga mengantri waktunya cukup lama. Saya sih harapannya bahwa semua warga yang ada di sini yang mengantri bisa mendapatkan minyak goreng, karena memang di beberapa tempat sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh para warga yang mengantri cukup tinggi harganya, yaitu di atas 20.000. Jadi kalau di tempat lain 22.000 itu adalah satu botol. Tapi kalau di sini, di lokasi ini tempat saya berdiri, harga minyak goreng yang dijual adalah 28.000 untuk 2 botol. Lalu sampai kapan masyarakat harus dibebankan dengan antrean yang tak kunjung usai? Di tengah kondisi harga minyak goreng yang melambung, masih saja ada oknum yang memanfaatkan kondisi sulit ini untuk memperkaya diri sendiri. Jelang akhir tahun 2021, di Depok, Jawa Barat, sejumlah ibu-ibu tertipu dengan usaha pengadaan minyak goreng dengan harga murah. Tak tanggung-tanggung, jumlah kerugian yang harus dialaminya mencapai hingga miliaran rupiah. Ironisnya lagi, korbannya mencapai puluhan ibu-ibu yang berada di wilayah Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Saat ini saya bersama dengan Miss Keke. Miss Keke ini pemirsa merupakan korban penipuan minyak goreng di wilayah Depok, Jawa Barat. Miss Keke, apa kabar Miss? Baik, alhamdulillah. Cuma kemarin-kemarin saya agak-agak drop, soalnya kan ketipunya lumayan besar ya sama si pelaku itu, orang Pitara, Siti Koada. Berapa memangnya? 2,5 miliar lebih. 2,5 miliar lebih. Itu gimana ceritanya bisa sampai? Ceritanya angka awalnya segitu? lancar. Pas menjelang mau setahun, bulan September dia kabur. Pas saya masuk uang setoran 2,5 miliar. Ya begitu, dianya dicari susah. Terus kayak keluarganya itu kan bisnis properti.
Saya juga kurang tahu juga ya buat apa. Soalnya kan keluarganya kan nggak ada yang kerja nggak apa, tapi duitnya kok banyak gitu ya. Yang tadi apa namanya Miss Keke kan kerugian 2,5 miliar lebih ya. Iya. Terus menggantikan ke reseller itu berapa? Ya uang saya sudah habis, tabungan sudah habis, kendaraan, freezer di toko. Ya saya kan orangnya kan nggak enakan, bagaimana caranya mereka tuh hilang-hilang lah, ada tuh ganti-ganti. Tapi karena saya orangnya pengen buru-buru semua kembali, saya kepikiran terus. Jadi saya harus maju terus, harus lawan terus yang penipu itu. Jadi selama ini berkomunikasi tuh nggak bisa Nggak ya? bisa. Dia tuh tanggal 27 September handphonenya sudah nggak aktif. 27 September tahun lalu sudah tidak aktif? Sudah tidak aktif, 27 September. Terus apa namanya Miss Keke nyarinya tuh gimana tuh upayanya? Saya nyarinya kemana-mana, penasaran gitu kan. Cuma kan emang dia harus pakai hukum. Kalau saya tuh pertama pakai surat pernyataan di ece-ece. Janji sebulan berarti 200 juta, ada rekamannya. Tapi sama sekali jong. Saya capek banget nagih. Janji-janji manis yang dilancarkan sang penipu pun termakan oleh mereka di tengah kondisi ekonomi yang kian sulit. Nggak ada masalah tuh awal-awal? Enggak ada masalah awal-awalnya mah. Pas menjelang September ini yang bulan Juni uang masuk buat September, itu dia tuh udah mulai udah mulai nggak lulus kontak gitu. Terus dia tuh selalu ngomong pakai Wingbox ya say gitu ya, sampai saya masuk deh tuh uang. Wingbox itu apa? Wingbox itu truk besar katanya masuk ke gudang saya, tapi dia tuh hanya alibi dia aja biar dia itu dapat uang terus dari saya. Jadi selama ini saya tuh dijadiin mesin ATM tuh sama dia tuh, malam-malam tuh dia minta uang terus kayak gitu. Kemarin hajatan juga tuh saya habis ngasih uang teman saya itu toko 79 tuh 343 juta. Profesinya apa sih kalau boleh tahu? Kalau dia itu profesinya sih ibu rumah tangga, cuman dia tuh ngomongnya tuh dia tuh katanya kenal sama orang Bulog terus. Karena kakaknya dia itu kan dulu caleg, jadi saya percaya aja. Tapi kayaknya kalau menurut saya dia itu bukan kabur, dia itu kayaknya diumpetin. Soalnya selama itu emang dia pernah kabur dulunya. Saya dapat info dari warga juga katanya dia pernah kabur. Setiap nipu dia kabur. Tapi kalau ini tuh udah kebangetan banget, saya udah kesel banget. Pokoknya saya sampai perjuangin minta hak saya kembali biar buru-buru cepet. Terus cepet balik gitu. Terus Miss Keke ngomong ke customer tuh gimana? Sama customer awalnya kalau yang ada uang ya saya gantiin, kalau yang nggak ada uang ya tolong pengertiannya, kan kita lagi berjuang. Sedangkan saya mau pakai apa lagi, kan udah habis-habisan. Toko saya udah bangkrut, kosong. Saya modal udah nggak ada, udah buat nalang-nalangin. Kendaraan saya kan sudah pada dipinta-pinta saya kasih. Saya kan orangnya tanggung jawab Untuk mengganti itu tadi ya, menggantikan itu. yang customer tadi. Nah ini ibu juga customer Iya, dari ini Miss Keke. langganan saya ini termasuk. Ini owner saya, owner dari notaris kan, itu pada ngikut. Kalau ini reseller saya ya. Karena dia kan setia sama saya, kan ikut saya terus dari zaman saya masih di rumah sampai saya punya toko. Ya mereka percaya saya dong, karena kan kita tahu rumahnya masing-masing ya Mbak ya. Jadi udah lama ya kenal sama Miss Keke ini ya? Iya, udah 3 tahun lebih ada. 3 tahun lebih Iya. ya. Ini Bu siapa namanya Bu? Febri. Bu Febri. Terus tahunnya waktu ada kejadian ini tuh gimana kalau dari Bu Febri? Mungkin saya agak lama diberitahunya karena saya memang orangnya nggak terlalu ribet ya. Jadi pas dikasih tahu dia begitu, ya ikutin progresnya aja. Kita support, itu kan resiko dagang ya. Jadi selama ada itikat baik, komunikasi, ya kita support dia lah. Semoga berharap ya ini selesai, terus ada aset yang bisa ngembaliin lagi. Kalau aset dari Bu Febri berapa? 47 juta lebih ya. 47 juta. Kalau Ibu juga? Enggak, Berapa Bu? saya kurang berapa 2.500.000. 2.500.000. karena waktu itu kan Seller. barangnya udah beberapa kali saya dapat barangnya pas yang orderan bulan apa ya, saya mau ngambil yang bulan November sama Januari itu udah nggak datang lagi. Iya. Gitu. Jadi udah sempat dapat barang. Ibu siapa maaf? Dewi. Ibu Dewi. Oh, oke. Jadi sisa 2.500.000 ya? Dia reseller saya. Oh iya, ini Ibu juga sama? Saya sama tim saya. Oh, juga. sama. Iya. Jadi sekarang ini total berapa Bu? 2,5. Biaya yang harus Ibu keluarkan untuk customer ini? Oh, kalau saya udah hampir 500 juta lebih uang saya tabungan. Itu dari berapa? 2,5 M? Dari 2,5 M. Dari 2,5 M? Masih ada sisanya itu kan. Soalnya kan itu kan saya ngasih uang sama dia kan benar-benar dari pagi ketemu pagi. Toko hampir buka 24 jam. Enak banget dia tuh bawa uang setoran. Iya kan? Kita benar-benar nyari uang, dianya main bawa-bawa aja. Udah gitu hilang kontak.
Bilangnya katanya ke tempat bosnya, kata keluarganya itu, kakaknya itu si Pak Karman itu ya, yang mantan caleg, katanya ke rumah bosnya, tapi apa? Bukan ke rumah bosnya itu mah. Buktinya dia kabur intinya mah. Ibu kenalnya gimana sih Bu awalnya Bu? Ibu dia tuh awalnya dia tuh customer saya. Dia suka belanja. Belanja tuh banyak. Di sini warung Iya, Ibu? pertama di Ruia. Karena saya komunikasi kan, sering main ke rumahnya, kita percaya aja udah kayak saudara lah, udah deket banget gitu. Kagak ada rasa curiga sama sekali, namanya temen kan, rumahnya juga gede. Udah gitu orang ada gitu kan, nggak ada rasa ini sama sekali. Tapi buat apa gitu, aset banyak gitu, dia itu balikin aja uang itu, udah kelamaan gitu, udah 5 bulan loh saya toko ini. Saya kan juga buat menghidupi keluarga saya, buat ganti-gantiin customer saya. Bu, jadi yang diharapin sekarang apa Bu? Yang diharapin sama saya, tolong deh tuh ya keluarganya itu balikin aja uang, gak usah pakai surat pernyataan jong. Ya balikin aja uang, kan asetnya banyak, kita udah pantau ya asetnya banyak, tinggal dibalikin beres kan. Udah jangan tidak ada korban lagi dan sadarlah biar tidak ada korban lagi. Kasihan kalau ini kayak saya kayak begini ya. Iya kalau yang mentalnya kuat. Namun saat ini, isi warungnya harus terjual semuanya demi menutupi kerugian yang dirinya alami. Kita harapkan juga masalah ini cepat selesai Bu. Iya, Artinya- so mau bulan puasa juga kan, kita kan usaha kan biar lancar juga. Kalau kayak begini kan duit kita nyangkut sama dia itu dibawa. Ibu terima kasih banyak Iya, ya Miss iya. Keke ya. Iya, Dan sama-sama, doakan Mbak. semoga masalah cepat selesai ya Bu ya. Iya, Terima kasih mudah-mudahan. banyak Amin. sebelumnya. Semoga sehat selalu. Kita ketemu fakta berikutnya.